Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joycelyn Dealiva dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2457301073 dan dari kelas 2 SIC. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ketujuh, saya akan membahas kembali lanjutan dari progres proyek saya, yaitu Posyandu untuk Bina Desa. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menunjukkan cara penerapan dari partial view itu bagaimana, dan juga menyambungkan halaman login ke project yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu saya akan juga menampilkan output, bagaimana outputnya. Nah, pertama-tama itu saya akan menunjukkan partial view dari project saya, yang dimana partial view ini agar tidak berulang, view-nya itu tidak berulang untuk buat modul-modul lainnya. Nah, di sini saya ada, di tabel view, di folder views saya ada yang namanya komponen. Nah, komponen-komponen ini merupakan layout yang kurang lebih sama untuk setiap halamannya. Nah, di sini contohnya saya ada header, di mana header ini merupakan navigasi bar saya. Nah, jadi di header ini nanti ada codingnya seperti ini, yang dimana kurang lebih layout untuk headernya di tiap halaman. Nah, codingnya yang headernya seperti ini, salah satu contohnya. Lalu begitu juga untuk yang lainnya, yaitu alert ini merupakan layout untuk notifikasi jika ada yang error. Nah, yang footer juga begitu, ada view untuk footernya dengan codingnya seperti ini. Ada head juga. Nah, head ini saya buatnya seperti link-link untuk mengkonekkan style dari CSS saya, yaitu di sini saya ada buat di bagian resource, ada saya buat CSS dan juga FCSS. Nah, jadi head ini untuk mengkonekkan dari aset-aset yang sudah saya tambahkan di dalam folder projectnya ini. Lalu ada juga layout, komponen layout, di mana yang ini kurang lebih bagaimana bentukan dari layoutnya. Jadi di sini dia memanggil partial view-nya header, yang dimana merupakan navigasi bar, dan juga isi konten kita. Dia akan menggunakan sintaks yield. Nah, lalu sama juga main untuk layout-nya ini kurang lebih sama, yang dimana dia akan memanggil partial view untuk CSS-nya dan juga navigasi bar beserta kontennya apa aja, lalu juga komponennya bagaimana. Nah, kita akan ke dashboard terlebih dahulu. Nah, di sini saya ada extend layout dari si main. Jadi kalau sintaks ini dipanggil, dia akan menjalankan ketiga partial view yang ini. Ada head, header, dan juga footer. Nah, isi konten ini merupakan baris dari section konten, dimana dia dari baris kelima sampai dengan end sectionnya, yaitu yang paling bawah, line di baris ke-86. Nah, sehingga nanti pas di bagian outputnya bakal menunjukkan komponen-komponen dari partial view-nya yang akan dipanggil melalui extend layout main, di mana layout main ini dia akan menginclude partial view dari setiap komponen header, navigasi bar, dan juga footernya. Nah, begitu juga untuk bagian CRUD
warga dan juga posyandu. Nah, di sini dia juga sama mengextend layout buat si main, dan juga dia ada membuat section dari si konten. Nah, jadi sehingga di dalam konten ini merupakan isi yang bisa berbeda-beda. Lalu di sini ada end section, sama juga untuk yang edit, codingnya seperti ini. Diakhiri dengan end section juga yang menyatakan itu adalah kontennya. Create juga begitu untuk create warga. Ada extend section dan juga end section. Untuk yang posyandu juga sama, ada layout section dan juga end sectionnya. Edit, codingnya seperti ini. Dan juga untuk create posyandu seperti ini. Nah, jadi untuk partial view dari dashboard data warga dan juga posyandu itu seperti itu. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan untuk halaman dari login dan juga regis. Nah, di mana itu akan disambungkan ke tabel users. Nah, di sini saya ada membuat user controllernya, di mana dia akan sambung lagi ke halaman out controller ini, di mana merupakan halaman login juga. Kurang lebih untuk controller usernya seperti ini. Nah, lalu untuk halaman login dan regisnya di sini saya ada buat di folder out, di mana ada 2 folder, yaitu login dan juga register. Lalu juga ada view untuk usernya, yaitu ada profil dan juga edit. Nah, di sini saya tidak ada menambahkan untuk tambah user karena saya hanya patokannya itu untuk satu akun saja yang hanya bisa login. Nah, oleh karena itu saya tidak akan ada tambah user di tabel user ini. Jadi hanya satu saja yang bisa login. Nah, untuk halaman loginnya seperti ini. Dia juga menerapkan partial view yang dipanggil dari layoutnya main, dan juga mainnya itu mengambil dari komponennya. Nah, untuk login dia akan mengambil data email dan juga password, lalu dia akan ditunjukkan ke login post. Nah, lalu sebelum untuk tampilan loginnya itu bakal kalau misalnya belum login, dia bakal harus minta regis dulu. Untuk tampilan regisnya seperti ini, dimana ada partial view juga. Nah, di sini ada variabel untuk konfirmasi passwordnya, password, email, dan juga namanya. Nah, dia juga akan mengambil dari data sebelumnya. Ini jika kalau ada yang edit. Kalau sudah punya akun, maka dia akan lari ke halaman login tadi, yang dimana loginnya. Nah, lalu juga ada untuk tampilan user atau tampilan dimana hanya bisa diakses kalau kalau sudah di login. Nah, di sini ada 2 file, yaitu profil dan juga edit. Nah, profil ini merupakan indeksnya. Jadi di sini dia bakal nampilin data-data yang ada di yang sudah diregis tadi. Dia tampilan codingnya seperti ini. Nanti ada extend dan juga section isinya. Codingnya seperti ini.
Nah, di bagian profil ini dia juga memanggil nama lengkap yang variabel nama, email, dan juga tanggal dibuatnya akun tersebut, atau dan juga tanggal akun itu diedit kalau misalnya ada yang diperbarui. Nah, di bawahnya itu ada tombol edit, tombol untuk menghapus akunnya, dan juga tombol kembali jika tidak mau mengedit atau menghapus. Nah, untuk menghapus ini dia akan, kalau misalnya hapus maka dia akan lari ke halaman login yang diminta untuk login ke akun baru atau buat akun lagi. Nah, untuk halaman user, untuk halaman indeksnya seperti ini. Lalu juga di halaman indeks ini tadi ada tombol edit. Nah, di sini ada saya buat view edit. Nah, untuk coding view editnya seperti ini. Nah, di sini yang bisa diedit itu adalah misalnya nama lengkapnya ataupun passwordnya kalau mau diubah. Passwordnya ini bersifat opsional, jadi kalau misalnya tidak mau mengubah passwordnya itu juga tidak apa-apa. Nah, setelah itu ada tombol untuk simpan perubahannya, yang dia akan lari lagi ke halaman profilnya dengan data terbarunya. Nah, untuk halaman user, halaman dan juga partial view dari view warga, posyandu, user, dan juga dashboardnya seperti ini, beserta juga dengan komponen-komponen apa aja yang digunakan di setiap halamannya. Nah, untuk tampilan lebih jelasnya ini, saya akan menampilkan outputnya. Nah, di sini saya sudah membuka project saya yang dimana dia itu akan mengakses, kita akan login terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya di sini saya belum login, jadi kalau misalnya saya coba akses untuk dashboard, maka dia akan ke login lagi. Jadi harus login dulu baru kita bisa akses halaman-halaman yang ada di navigasinya. Misalnya ada home, data warga juga seperti itu, dan juga halaman lainnya. Nah, oh ya, untuk rootnya sendiri kodenya seperti ini. Nah, di sini saya ada tambahan rootnya seperti ini, yang dimana ada root untuk akses login, register, untuk tampilan profil, dan juga ini untuk mencek apakah user sudah login atau belum. Kalau belum, maka dia akan larinya ke halaman loginnya itu lagi. Sama juga untuk halaman usernya. Untuk rootnya seperti ini. Nah, jadi di sini misalkan saya belum membuat data atau belum regis. Jadi misalnya nih saya akan tetap coba untuk login lagi dengan akun yang belum saya buat. Jadi misalnya saya akan tekan login. Nah, dia nggak akan bisa login karena datanya itu belum ada. Jadi maka kita akan regis dulu. Di sini kita tinggal klik aja daftar di sini, yang dimana dia akan mengerutkan ke halaman regis. Untuk view regisnya nanti tampilannya seperti ini. Dia akan minta nama, email, password, dan juga konfirmasi passwordnya. Di sini saya akan coba untuk buat user baru dengan email dan juga passwordnya. Di sini saya settingkan passwordnya itu minimal 6 huruf atau angka. Jadi kalau misalnya di sini saya hanya input 5, klik daftar, maka dia akan nampilin error yang bilang kalau passwordnya itu harus 6 karakter. Nah, di sini kalau contohnya passwordnya itu saya ada bedain ada typo, kalau klik daftar, maka dia akan menampilkan kalau passwordnya itu tidak sama. Jadi
konfirmasi passwordnya itu harus sama dengan password yang kita buat. Nah, di sini kita tinggal klik aja daftar. Nah, kalau berhasil daftar, maka halaman dashboardnya itu berhasil untuk diakses dan juga ada tampilan notif di mana registrasi berhasil. Nah, untuk tampilan dashboardnya seperti sama seperti pertemuan kemarin. Nah, di sini juga ada perubahan di mana saya mau ada buat emailnya ini yang sebelumnya kalau kita misalnya logout, di sini saya ada tombol logout. Jadi kalau kita logout, maka dia akan lari lagi ke halaman login tadi dan juga notif Anda telah logout. Nah, bisa dilihat halaman ini jadi bukan emailnya karena kita belum login. Oleh karena itu kita harus login kembali. Agar kita login ini biar kita bisa lihat profil kita. Nah, di sini kita bisa akses juga untuk kalau udah login kita bisa akses dashboardnya, data warga. Di sini saya sudah mengubah view dari data warganya jadi seperti ini dan juga data posyandunya juga sama. Nah, setelah itu kita juga bisa lihat profil dari si user. Di sini saya aksesnya melalui kita tinggal klik aja email yang ada di atas ini. Kalau kita klik, maka dia akan ke halaman profil ini. Dia akan menunjukkan informasinya yang dimana ada nama lengkap yang kita buat di regis tadi, di halaman regis, dan juga emailnya. Nah, untuk tanggal buatnya itu bisa dilihat tanggal buatnya itu tanggal 28 Oktober dan juga tanggal diperbaharuinya itu tanggal 28 Oktober karena kita belum edit. Misalnya nih kita ada lakukan edit. Nah, di sini misalnya saya akan akan ubah namanya jadi Nina misalnya. Nah, di sini kita bisa kosongkan password kalau tidak mau passwordnya diganti. Dan di sini kita tinggal klik aja simpan password, simpan perubahan. Nah, kalau simpan perubahan, maka dia akan bilang kalau user berhasil diperbarui. Nah, otomatis dia bakal ke halaman loginnya lagi, tapi kita juga bisa akses kembali ke halaman profil ini. Nah, bisa dilihat profilnya itu berubah, namanya yang awalnya jadi Joy jadi Luna, dan juga terakhir diperbaruinya masih sama karena harinya itu sama. Jadi kalau misalnya kita editnya itu besok atau tanggal 29, maka tanggal perbaruinya itu berubah jadi tanggal 29. Nah, sama juga di sini ada tombol hapus. Jadi saya nggak ada buat tombol tambah profil karena ya login hanya cuman bisa sekali aja, hanya bisa satu akun. Nah, kalau contohnya nih saya menghapus akun ini, kita tinggal klik aja hapus. Maka dia akan tunjukin alert apakah akun ini yakin untuk dihapus. Kalau dihapus, maka data-datanya yang nama dan juga nama lengkapnya ini akan hilang. Nah, contohnya kita klik OK. Nah, dia akan bilang kalau akun berhasil dihapus. Jadi berarti akun yang tadi kita buat sudah dihapus. Jadi kalau misalnya kita coba untuk login lagi ke akun yang tadi, nah maka dia akan gagal karena akun tersebut udah kita hapus. Jadi dia harus daftar dulu baru kita bisa lakukan login. Nah, kurang lebih untuk halaman regisnya, untuk halaman project saya seperti ini, yang dimana sudah kurang lebih menerapkan ada errornya, ada validasi datanya, di mana dia di password tadi dia ngecek apakah password itu sama atau tidak, dan juga partial view-nya seperti ini diterapkan di setiap halaman agar kodenya tidak berulang di halaman data warga, dashboard, halaman untuk loginnya dan juga regisnya. Saya juga sudah menerapkan partial view-nya. Nah, kurang lebih seperti itu tampilan dari
project saya yang Bina Desa untuk Posyandu. Eh, jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Sekian untuk pertemuan ketujuh kali ini dan terima kasih.